Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqillah fil awwalina wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi mujahidina tahirin. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah Majelis Zikir Khotaman Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah wilayah Cibarusah dan sekitarnya, juga jamaah Majlisul Ilmi yang seluruhnya tanpa kecuali saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafidhakumullah. Khusus yang kita hormati Bapak Sukarya beserta ibu dan keluarga selaku Sohibul Bait. Kita doakan khusus beliau juga kita dan keluarga kita, semoga dengan barokah sababiyah kita istiqomah duduk di majlis zikir khotaman, juga di majlis manaqib atau di majlis ilmu, ataupun di majlis maulid nabi dan di majlis yang lainnya yang disukai oleh Allah. Semoga kita dan keluarga kita semuanya oleh Allah selalu dianugerahi sehat walafiat, amin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan juga kita oleh Allah, juga keluarga kita dan saudara kita oleh Allah dikaruniai umur yang barokah, umur yang panjang yang barokah, yang menghasilkan berbagai macam amal kebaikan buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah Majelis Dzikir Khotaman, jamaah Majelis Ilmu Khotaman, rahimakumullah wa hadakumullah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita oleh Allah masih dianugerahi umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia yang sebentar dan bersifat sementara untuk beribadah kepada Allah. Dengan tiada terasa waktu berlaju begitu cepat, pekerjaan tak pernah ada habis-habisnya. Yang paling mencemaskan, waktu berakhir sebelum hidup punya arti. Malam ini kita sudah sampai berada di malam tanggal 10 di bulan Allah, di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah, yang berarti kurang lebih sekitar 1 bulan 20 hari lagi kita umat Islam akan sampai di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Mudah-mudahan kita dan keluarga kita oleh Allah, juga saudara-saudara kita oleh Allah disampaikan pada bulan Ramadan tahun ini, juga pada bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya, sampai ajal kematian yang telah ditetapkan oleh Allah datang kepada kita. Semoga meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, membawa iman, Islam, ihsan yang sempurna yang diterima oleh Allah. Meninggal dunia membawa amal kebaikan, amal soleh, amal ibadah yang banyak. Meninggal dunia dalam keadaan bersih, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akhirnya nanti kita akan dijadikan penghuni sorga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Malam ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Pada malam ini Al-Fakir hanya ingin menyampaikan 6 macam pesan. Yang pertama, hafizu ala uyunikum ma baqiya minal a'mar. Itu pesan yang pertama yang ingin Al-Fakir sampaikan. Pesan yang kedua, wala tahtaqiru biha muslim. Pesan yang ketiga yaitu wala tu'azzimu biha dunya. Pesan yang keempat, wala tangkasifu bihal aurat. Pesan yang kelima, wala tangduru biha ila suwaril muharramat. Dan pesan yang keenam yaitu kalimatun taqra'unaha fi qulubikum duna tahriki alsinatikum qabla naum taqwal iman. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Itulah 6 pesan yang ingin Al-Fakir sampaikan pada malam ini. Kira-kira 6 pesan tersebut sudah bisa dipahami? Belum. Kenapa belum? Bahasa Arab. Oh, pakai bahasa Arab. Kalau disampaikannya pakai bahasa Indonesia langsung paham ya? Insya Allah. Berarti ini perlu diartikan ya. Karena sayang kalau sesuatu yang disampaikan tidak dipahami, sayang. Nantinya sulit untuk mengamalkannya. Ya minimal paling tidak kan paham dulu, ngerti dulu. Mudah-mudahan dengan adanya paham, dengan adanya ngerti, siapa tahu kita dapat pertolongan dari Allah untuk bisa mengamalkannya, begitu. Yang penting ilmunya dulu gitu. Baik. Pesan yang pertama, hafizu ala uyunikum ma baqiya minal a'mar. Artinya, jagalah mata kalian di sisa umur kalian. Jagalah mata kita di sisa umur kita. Di umur yang masih tersisa yang ada pada kita, setelah terambil umur tersebut beberapa tahun yang lalu,
agar hendaknya sisa umur kita itu kita menjaga mata kita. Karena apabila kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita, tidak bisa menjaga penglihatan mata kita, maka niscaya kita tidak akan bisa menjaga hawa nafsu kita. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumiddin. Beliau mengatakan malam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu. Barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hawa nafsunya. Berbagai macam kemaksiatan, berbagai macam perbuatan dosa, berbagai macam perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, biasanya rata-rata terjadi berawal dari pandangan mata. Lalu kemudian timbul hawa nafsunya merangsang, lalu mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Maka kita harus pandai-pandai menjaga mata kita. Karena Allah memberi kita mata bukan untuk digunakan melihat yang dilarang oleh Allah, tapi untuk digunakan melihat hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Nah, itu pesan saya yang pertama. Hafizu ala uyunikum ma baqiya minal a'mar. Jagalah oleh kalian mata kalian di sisa umur kalian. Kita nggak tahu sisa umur kita berapa tahun lagi, berapa bulan lagi, berapa minggu lagi, berapa hari lagi, berapa jam lagi, berapa menit lagi, nggak tahu. Itu rahasia Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wala tahtakiru pihak muslim. Ini pesan yang kedua. Wala tahtakiru pihak muslim. Dan janganlah sekali-kali kalian memandang rendah saudara muslim. Jadi kita gak boleh kita memandang rendah orang lain. Gak ada apa-apanya lo, kecil lo. Gak boleh. Kita enggak boleh memandang rendah orang lain. Al-muslimuna ikhwah la fadla li ahadin ala ahadin illa bittaqwa, kata Nabi. Orang-orang Islam itu seluruhnya bersaudara di dunia ini, apapun warna kulitnya, apapun bangsanya, apapun bahasanya, apapun negaranya, apapun rasnya. Seluruh orang Islam di dunia ini bersaudara, ikhwah. Mereka sudah diikat dengan satu ikatan yang kokoh, yang kuat, ikatan akidah Islam, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka janganlah sekali-kali kalian memandang rendah saudara muslim. Tidak ada kelebihan di antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di mata Allah. Yang kaya, yang miskin di mata Allah sama. Maka yang kaya jangan sombong, jangan angkuh, jangan congkak, menyombongkan diri. Yang miskin juga jangan bersedih. Yang miskin jangan bersedih, dan jangan sesali diri. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena takwanya. Gitu kan bacanya. Siap. Tapi ini kalau lagu ini dibawa oleh Pak Ujang lebih enak lagi nih. Ujang suaranya mirip suara Bung Haji Robairah, Pak. Ya Allah.
Pak Ujang udah hafal. Lapatlah li ahadin ala ahadin, kata Rasulullah. Tiada kelebihan antara yang satu dengan yang lainnya. Semuanya sama di mata Allah. Illa bittaqwa, kecuali yang membedakan kita di hadapan Allah adalah ketakwaan kita. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Allah berfirman, sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, orang yang paling mulia di sisi Allah, orang yang paling dianggap mulia oleh Allah, atqakum, adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah. Sebagaimana juga Rasulullah pernah bersabda, akramun nas atqahum, manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama, wala tahtaqiru biha muslim. Yang kedua ya. Yang kedua, mohon maaf. Wala tahtaqiru biha muslim. Dan janganlah sekali-kali kalian memandang rendah saudara muslim. Yang ketiga, wala tu'adhimu bihad dunya. Ini pesan yang ketiga. Wala tu'adhimu bihad dunya. Dan janganlah sekali-kali kalian memandang mulia dunia ini. Dunia ini jangan dipandang mulia. Dunia ini sebenarnya hina. Bahkan kalau para ulama yang sudah makrifat kepada Allah, para ulama muhakkikun yang sudah mencapai tingkatan hakikat yang tinggi, mereka melihat dunia ini seperti melihat tumpukan bangkai yang bau busuk, sehingga mereka sama sekali tidak tertarik dengan dunia, tidak cinta dunia. Makanya ya kalau kita minimal jangan sampailah kita dunia ini menghalangi kita untuk beribadah kepada Allah. Kita mah dunia kejar, akhirat juga kejar. Karena kita butuh dunia untuk ibadah. Sodakoh butuh dunia, kurban butuh dunia, ibadah haji butuh dunia, sholat juga butuh dunia. Kalau kita sholat nggak pakai dunia, nggak sah sholat kita. Karena salah satu di antara syarat sah sholat adalah satrul aurati. Setiap orang yang sholat wajib menutup aurat, nggak boleh telanjang. Menutup aurat pakai baju koko, sarung, kopiah itu dunia. Dibeli pakai duit. Ya kita mah dunia hayu, akhirat hayu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi dunia hasanah, akhirat hasanah. Jangan dunia hasanah, akhirat todija. Jangan kayak kejadian dulu Pak Haji punya istri dua, ya. Istri pertama, istri tuanya namanya Khadijah, istri mudanya Hasanah. Itu Pak Haji begitu di depan Ka'bah berdoa, doanya diulang-ulang lagi. Di belakang dua orang istrinya mengamini. Amin, amin, kata Pak Haji. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Waqina adzabannar, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Waqina adzabannar, amin. Istri pertamanya, istri tuanya Noel, Bang. Aye deng doain. Masa hasanah melulu mentang-mentang isi muda. Maklum Pak Hajinya bego ini. Dirubah sama dia. Nggak boleh, itu dosa, ayat Quran itu. Dirubah. Ini maklum Pak Hajinya bego ini, nggak ngaji. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Biar adil, katanya, biar adil. Wa fil akhirati Khadijah. Nggak boleh, itu ayat Quran, dosa itu. Makanya jangan bego kalau hidup. Bego jangan dipiara, daripada miara bego mendingan miara kambing. Para jamaah itu yang ketiga, wala tu'azzimu bihadunya. Dan janganlah sekali-kali kalian memandang mulia dunia ini. Apalagi sampai di dalam hati kita ada tertanam hubud dunya, cinta dunia. Orang kalau sudah di hatinya ada cinta dunia, pasti dia menganggap remeh akhirat, menganggap remeh ibadah, menganggap remeh sholat. Sholat nggak dianggap nggak penting, zikir nggak penting, baca Quran nggak penting, puasa nggak penting.
Yang dia utamakan dunia terus dikejar. Nauzubillah min. Itu orang tertipu dunia. Itu orang diperbudak oleh dunia, tertipu oleh dunia. Kata Allah, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Itu kata Allah. Maka janganlah sekali-kali kalian tertipu dengan kemewahan, dengan kesenangan dunia yang bersifat sementara dan sebentar. Dunia itu nikmatnya sebentar. Sebentar. Di saat keluar saja segitu udah. Kesononya lemes. Sebentar, berapa detik coba? Itulah dunia. Sebentar, maka jangan sampai tertipu dengan dunia sampai lupa beribadah kepada Allah. Ya ini minimal nasihat untuk saya sendirilah. Kalau bapak-bapak enggak butuh ya enggak apa-apa. Minimal untuk saya sendiri aja. Itu yang ketiga. Yang keempat, pesan yang keempat, wala tangkashiful aurat. Wala tangkashiful aurat. Dan janganlah sekali-kali kalian membuka aurat. Janganlah sekali-kali kalian memperlihatkan aurat kalian kepada wanita lain yang bukan mahram, atau kepada sesama lelaki juga nggak boleh. Sesama lelaki nggak boleh, sesama perempuan juga nggak boleh. Aurat wajib ditutup. Wala tangkashifu bihal aurat. Dan janganlah sekali-kali kalian membuka aurat kalian. Kalau kita sedang sholat memperlihatkan aurat atau aurat kita kelihatan, sholatnya enggak sah. Sebenarnya kewajiban menutup aurat itu bukan hanya ketika kita melakukan sholat. Di luar sholat pun kita diwajibkan menutup aurat. Di antara 10 golongan orang yang sholatnya tidak akan diterima oleh Allah, di antaranya adalah seorang wanita yang suka memperlihatkan auratnya kepada laki-laki lain yang bukan mahram. Yuk kita didik anak-anak kita yang perempuan agar dari kecil sudah dibiasakan menutup aurat, supaya manakala sudah besar sudah terbiasa. Itu yang keempat. Pesan yang kelima, wala ta'udhuru biha ila suwaril muharramat. Pesan yang kelima, dan janganlah sekali-kali kalian melihat gambar-gambar atau foto-foto atau video-video yang diharamkan oleh Allah. Video-video, gambar-gambar, foto-foto vulgar yang apabila kita lihat itu adalah kita melihat aurat orang lain. Nah, kalau kita masih suka melihat hal-hal seperti itu yang diharamkan oleh Allah, berarti kita belum bisa menjaga mata kita. Nah, ketika kita belum mampu menjaga mata kita, maka tentu kita tidak akan mampu menjaga hawa nafsu kita. Dan ketika kita belum mampu menjaga hawa nafsu kita, maka kita tidak akan mampu menjaga kebersihan hati kita. Hati kita ngeres terus, kotor terus. Dan ketika kita belum mampu menjaga hati kita, maka niscaya kita tidak akan mampu menjaga ucapan kita, lisan kita. Dan ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, maka tentu kita tidak akan mampu menjaga akhlak kita. Akhlaknya rusak akhirnya, ucapannya, perbuatannya, semuanya rusak. Dan ketika seorang manusia tidak mampu menjaga akhlaknya, maka agamanya rusak. Tidak akan mampu menjaga agamanya. Agama seseorang rusak itu bisa dilihat patokannya dari akhlaknya. Nah, ketika seseorang tidak mampu menjaga agamanya, kana min ahlin nar, maka dia di akhirat akan menjadi ahli neraka. Rusak agamanya. Itu berawal dari pandangan mata, ujung-ujungnya ke agama. Luar biasa. Itu yang keberapa? 5. Nah, yang terakhir sekarang. Pesan yang terakhir, wa kalimatun taqra'unaha fi qulubikum duna tahriki alsinatikum qablan naum taqwal iman. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri,
Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Ini pesan yang terakhir. Wa kalimatun, dan beberapa kalimat. Taqra'unaha, hendaknya kalian membacanya beberapa kalimat tersebut. Fi qulubikum, di dalam hati kalian. Jadi tidak diucapkan dengan lisan berarti. Duna tahriki alsinatikum, bukan dengan cara menggerakkan lidahmu, bukan, tapi diucapkannya dalam hati. Ya ibaratnya zikir hobi lah gitu ya. Qabla, tapi dibaca sebelum tidur. Untuk apa faedahnya? Takwal iman, untuk menguatkan keimanan kita. Jadi ada beberapa kalimat yang seyogyanya kita baca sebelum kita tidur, untuk menguatkan keimanan kita, untuk menguatkan akidah Islam kita. Dibaca di dalam hati. Duna tahriki alsinatikum, bukan dengan menggerakkan lidahmu, tapi fi qulubikum, baca di dalam hatimu. Pertama, kalimatnya ada 5. Allahu ma'i. Yang kedua, Allahu naziri. Yang ketiga, Allahu hadiri. Yang keempat, Allahu syahidi. Dan yang kelima, Allahu qaribum minni. Kira-kira hafal enggak nih? Coba. Yang pertama apa tadi? Allahu ma'i. Yang kedua masih ingat? Allahu naziri. Pakai Allah. Allahu naziri. Yang ketiga masih ingat? Allahu Apa? hadir. Nah, benar. Benar itu. Allahu hadiri. Yang keempat masih ingat? Blank ya. Yang keempat Allahu syahidi. Nah, yang terakhir mungkin ingat yang terakhir mah biasa yang terakhir apal. Yasin juga yang terakhir apal. Wa ilaihi turja'un. Itu apa kan yang terakhir mah? Yang terakhir Allahu qaribum minni. Nah, supaya mantap kita tahu artinya. Yang pertama Allahu ma'i, artinya Allah selalu bersamaku. Dan memang kita diperintahkan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Abu Daud yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Daud, beliau bersabda, kun ma'allah, fa ilam takun ma'allah, fakun ma'aman kana ma'allah, fa innahu yusiluka ilallah. Hendaklah engkau selalu bersama Allah. Apabila engkau belum bisa selalu bersama Allah, hendaklah engkau selalu bersama orang yang sudah dekat kepada Allah, bersama orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, bersama orang-orang yang sudah sampai kepada Allah, yaitu para guru mursyid. Alhamdulillah kita berada di rombongan guru mursyid. Alhamdulillah. Nanti yang nggak punya guru nanti di sana sama siapa dia? Sendirian dan jaga deh. Nah, itu yang pertama. Innahu yusiluka ilallah, kata Nabi, karena sesungguhnya orang yang sudah selalu bersama Allah, mereka akan mampu menuntun kamu, mengajak kamu untuk bisa sampai kepada Allah. Itu perintah Rasul itu. Hadis riwayat Imam Abu Daud dalam kitab Sunan Abu Daud. Itu yang pertama, artinya Allahu ma'i, artinya Allah selalu bersamaku. Nilai iman yang paling tinggi adalah anta'lama annallaha ma'aka. Engkau mengetahui, engkau meyakinkan dalam hatimu bahwa Allah selalu menyertaimu. Artinya kita harus merasa dekat kepada Allah, harus merasa bersama Allah, harus merasa dilihat oleh Allah, harus merasa dipantau oleh Allah, harus merasa dimonitor oleh Allah. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita harus merasa bahwa kita dipantau oleh Allah. Itu nilai iman yang paling tinggi itu. Itu yang disebut ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah, fa innahu yaraka. Allahumma, Allah selalu bersama. Yang kedua, masih ingat tadi apa? Allahu naziri. Artinya Allah selalu memandangku. Allahu naziri artinya Allah selalu memandangku. Yang ketiga, Allahu
Hadiri, artinya Allah selalu hadir di hatiku. Maksudnya zikir hobinya putus disambung, lupa diingatkan, tidur bangunkan, sambung terus zikir hobinya dalam hati terus kapanpun dimanapun, wherever our are, dimanapun kita berada, terus zikir hobinya jangan terputus. Allahu hadiri, Allah selalu hadir di hatiku. Yang keempat, Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikanku, selalu menyaksikan apapun yang aku perbuat, itu selalu disaksikan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita perbuat, baik atau buruk, itu Allah selalu menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Itu ada di Al-Quran, surat Yunus. Kemudian yang terakhir, Allahu qaribum minni, artinya Allah selalu dekat dariku. Allah selalu dekat dariku. Nah, ini kalimat-kalimat ini seyogianya kita amalkan, kita baca setiap kita mau tidur, terlepas dari apakah tidurnya siang hari atau malam hari. Intinya setiap kali kita mau tidur, baca kalimat tersebut, tapi di dalam hati. Jadi duna tahriki alsinatikum, bukan dengan menggerakkan lisanmu, tapi dalam hati. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Ini bukan amalan orang sembarangan ini. Bukan amalan orang sembarangan ini. Mungkin bapak-bapak baru dengar ini ya. Bener nggak? Adakah di antara bapak-bapak yang sudah pernah dengar ini? Ada, semuanya barusan dengar. Barusan dengar kan? Agak tipu. Iya. Jangan sahasi. Yuk kita baca 3 kali, mudah-mudahan hafal ya. Bareng-bareng sama saya. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Sampai 3 kali. Sekarang yang keduanya. Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Terakhir, Allahu ma'i, Allahu nadiri, Allahu hadiri, Allahu syahidi, Allahu qaribum minni. Artinya bareng-bareng. Allah selalu bersamaku, Allah selalu memandangku, Allah selalu hadir di hatiku, Allah selalu menjadi saksi atasku, Allah selalu dekat denganku. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Allah jadikan ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang bermanfaat dan maslahat dunia dan akhirat. Al-Fakir mohon maaf apabila terdapat kehilapan, kekurangan. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan orang-orang yang hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ketika kita sedang sakaratul maut hati kita masih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa di saat sakaratul maut, di saat sedang dalam keadaan dicabut nyawanya, hatinya masih menyebut nama Allah, pasti dijamin ahli
Enggak. Demikian akhirnya mari kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Yuk bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rabbi asani wa darati. Tawih. Ya jiratal alamin. Ya uhailal judi wal karami. Ya uhailal judi wal karami. Rabbi pangkana bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani wa mu'afatim minal fitani. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li abaina wa ummatina wa a'mamina wa ammatina wa ajdadina wa jaddatina wa li auladina wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyayikhina wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati lahya'i minhum wal amwat. Allahumma alik man bihalaki sholal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimina amma minariddati wal dalalah. Allahumma sallimna wal muslimina wal mujahidina bisabilillahi rabbil alamin wal habaib wal ulama warasatil anbiya bi Indonesia. Sallimhum wa sallim salib wal munafiqin. Allahumma rabbana jidna ilman nafi amal hidayah. Nas'alukal barakah was salamah was sa'adah wal amna min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah lana wa li jami'i ahli baitina wa ijaratina wa dzurriyyatina nasaluka shihha wal afiyah li ta'atika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana min maqasidid dunya wal akhirah waqdi hawaijana min hawaijid dunya wal akhirah waqtina su'alana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana mal abrar warzuqna istiqomah bidzikri wa taqwa wal ibadah warzuqna husnal khatimah indan tihai ajalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yasir lana wa la tu'asir alaina. Allah Rabbi tamim
ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا ربي يسر لنا ولا تعسر علينا الله ربي تمم لنا بالخير أعمالنا الله سبحانه وتعالى وبارك عليه وعلى آله